Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, NIM 250401020022, kelas IF 201. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang siapa kita sebenarnya, yaitu bedah anatomi self-concept atau konsep diri. Sebuah kajian estetika humanisme tentang cermin diri dan kesadaran. Menurut saya, materi ini sangat menarik karena seringkali kita sibuk mengenal orang lain, tetapi justru kurang mengenal diri sendiri. Padahal, cara kita memandang diri sendiri akan memengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Jadi, sebelum kita ingin berkembang, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami siapa diri kita sebenarnya. Konsep diri bukan hanya tentang apa yang kita lihat saat bercermin. Menurut teori Looking Glass Self dari Cole, cara kita melihat diri sendiri juga dipengaruhi oleh bagaimana kita merasa dilihat oleh orang lain. Misalnya, kalau sejak kecil kita sering diberi semangat dan dihargai, biasanya kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Sebaliknya, kalau kita sering menerima komentar negatif, lama-kelamaan kita bisa mulai melakukan kemampuan diri sendiri. Selain itu, konsep diri juga mencakup kondisi fisik, kepribadian, dan bagaimana posisi kita di lingkungan sosial. Jadi, konsep diri bukan hanya soal penampilan, tetapi bagaimana kita memahami diri secara utuh. Dalam materi ini dijelaskan bahwa konsep diri memiliki 3 komponen utama, yaitu self-ideal, self-image, dan self-esteem. Self-ideal adalah gambaran tentang diri yang ingin kita capai di masa depan. Sedangkan self-image adalah bagaimana kita melihat diri kita saat ini. Sedangkan self-esteem adalah seberapa besar kita menghargai dan menerima diri sendiri. Menurut saya, ketiga hal ini saling berhubungan. Kita tentu boleh memilih impian yang tinggi, tetapi kita juga harus tetap melihat kemampuan diri secara realistis dan belajar menghargai setiap proses yang kita jalani. Selanjutnya ada konsep diagnostik loop yang terdiri dari pengetahuan, harapan, dan penilaian terhadap diri sendiri. Pertama, kita harus mengenal diri sendiri dengan baik. Kedua, kita menentukan harapan atau tujuan yang ingin tercapai. Dan terakhir, kita mengevaluasi apakah usaha kita sudah sesuai dengan tujuan tersebut. Menurut saya, proses evaluasi ini penting. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri ketika gagal, tetapi untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Setelah itu, materi ini menjelaskan bahwa cara kita memandang diri sendiri bisa berada di dua sisi, yaitu pesimis atau optimis. Orang yang pesimis biasanya sudah merasa tidak mampu sebelum mencoba. Sedangkan orang yang optimis bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi mereka menerima kekurangan dan tetap berusaha mencari solusi. Menurut saya, menjadi optimis bukan berarti harus selalu berhasil, melainkan tetap berani mencoba walaupun hasilnya belum tentu sesuai harapan. Pada slide ini dijelaskan perbedaan karakter yang memiliki konsep diri negatif dan positif. Orang yang konsep dirinya negatif biasanya mudah tersinggung, pesimis, sulit menerima kritik, dan sering merasa dirinya tidak dihargai. Sebaliknya, orang yang memiliki konsep diri positif lebih mampu menerima kritik maupun pujian secara wajar. Mereka juga percaya pada kemampuan dirinya dan terus berusaha memperbaiki diri. Tidak ada orang yang langsung memiliki konsep diri positif. Semua itu terbentuk dari proses belajar dan pengalaman hidup. Lalu kenapa banyak orang memiliki konsep diri yang negatif? Dalam materi ini dijelaskan bahwa penyebabnya bisa berasal dari pengalaman gagal,
overthinking, bahkan tekanan yang membuat seseorang kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Menurut saya, hampir semua orang pernah mengalami fase seperti ini. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai kegagalan membuat kita berhenti berkembang, tetapi jadikan sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Salah satu bagian yang menurut saya paling menarik adalah Johari Windows. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki bagian diri yang diketahui maupun yang belum diketahui, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Dari sini saya belajar bahwa kita tidak selalu mengenal diri kita sepenuhnya. Kadang, justru orang lain bisa melihat sifat kita yang selama ini tidak kita sadari. Johari Windows dibagi menjadi 4 area, yaitu area terbuka, area buta, area tersembunyi, dan area yang belum diketahui. Menurut saya, area yang paling penting adalah area buta. Disinilah kritik atau masukan dari orang menjadi sangat berguna, karena bisa membantu kita melihat kekurangan yang mungkin belum kita sadari. Selama kritik tersebut disampaikan dengan baik, saya rasa kita perlu menerimanya sebagai bahan untuk berkembang. Slide ini menjelaskan bahwa konsep diri yang positif dapat dibangun dengan memperbesar area terbuka. Artinya, kita belajar menerima masukan dari orang lain dan berani menunjukkan diri apa adanya tanpa harus memakai topeng. Menurut saya, menjadi diri sendiri jauh lebih penting daripada berusaha terlihat sempurna di depan orang lain, karena pada akhirnya yang membuat kita berkembang adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Lalu, apa manfaat memahami konsep diri? Menurut materi ini, kita bisa melihat lebih mudah mengembangkan potensi, menghentikan kebiasaan meragukan diri sendiri, serta memiliki mental yang kuat ketika menghadapi masalah. Menurut saya, manfaat yang paling terasa adalah ketika menjadi lebih percaya diri. Bukan karena merasa paling hebat, tetapi karena kita memahami kemampuan dan batasan diri sendiri. Sebagaimana penutup, saya ingin menyampaikan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri. Seperti yang disampaikan pada materi ini, perilaku kita akan selalu dipengaruhi oleh konsep diri yang kita miliki. Jadi, menurut saya, pengalaman diri sendiri bukan berarti mencari siapa yang paling hebat, tetapi memahami siapa diri kita, menerima kekurangan, dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita semua bisa lebih menghargai diri sendiri, lebih terbuka menerima masukan, dan terus bertumbuh sebagai manusia yang lebih baik. Mungkin materi ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.